Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Rahayu. Saya dari Prodi Vokasional Informatika 5C dengan nomor MPM 18150089. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester saya, yaitu dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana soal pertama adalah jelaskan menurut Anda tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Di mana sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan informasi yang interaktif dan praktisi bisnis, di mana yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, yang kedua adalah gambarkan dan jelaskan tentang kerangka kerja pendukung keputusan, di mana pada SPK ini terdapat tiga bagian kerangka kerja pendukung keputusan, di mana yang pertama ada terstruktur, di mana terstruktur ini mengacu pada permasalahan yang berulang untuk solusi standar yang ada. Dan yang kedua yaitu yang kedua ada tak terstruktur, di mana permasalahan kompleks ini tidak ada solusi serta-mertanya. Dan yang ketiga yaitu semi terstruktur, di mana terdapat beberapa keputusan tetapi semuanya dari fase-fase yang ada. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu jelaskan komponen sistem pendukung keputusan. Terdapat 3 bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan ketiga sumber data beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama yaitu data internal, di mana data yang sudah ada suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi itu pula tersebut. Data internal dapat berupa mengenai orang, produk, layanan, dan juga proses-proses. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu data tentang peralatan mesin, di mana dalam data tentang peralatan mesin itu mencakup bagaimana kualitas dari suatu peralatan mesin itu tersebut. Dan yang kedua ada data eksternal, di mana data yang berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi tersebut, di mana contohnya saja mengenai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu data privat atau personal, di mana data ini mengenai naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan, di mana data ini bersifat subjektif. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, jelaskan kesimpulan dari makalah kelompok yang Anda buat. Di sini saya dari kelompok 1 dengan judul makalah Sistem Pendukung Keputusan mengambil kesimpulan bahwasannya satu sistem berbasis komputer yang menyediakan suatu informasi, di mana informasi yang memberikan apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang, di mana sistem informasi ini mengandung 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada masukan atau input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada keluaran atau output. Di mana sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk memilih sifat yang dinamis dan fleksibel, di mana sistem pendukung keputusan ini juga membantu memberikan alternatif untuk proses pengambilan keputusan yang ada. Selain itu, konsep DDS yang merupakan sebuah alternatif yang bersifat terstruktur dan semi terstruktur.
Selanjutnya soal nomor 5 adalah jabarkan mengenai contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh sederhana, yaitu di saat kita membeli baju, kita dihadapkan pada dua pilihan, di mana kita harus memilih salah satu dari baju tersebut. Nah, dari situ kita juga dapat memilih melalui kualitas dari baju tersebut, misalnya kualitas kainnya, kualitas motifnya, atau juga warnanya. Nah, dari situlah kita diharapkan untuk memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini hasil jawaban saya mengenai sistem pendukung keputusan ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.